Kita tunduk kepala, kita berdoa. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih semua. Biar firman yang tersampaikan itu datang dari Engkau. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bisa mempersiapkan diri kami. Dan waktu Engkau datang kali yang kedua untuk menjemput kami, semua kami telah siap bertemu dengan Engkau. Untuk masuk dalam kota yang kudus, kota yang mulia, yang tiada air mata. Karena itu kami ada di sini, bukan mencari sesuatu, tapi kami di sini ingin bertemu dengan Tuhan dalam suatu tempat yang kekal. Terima kasih, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Sebelum saya mau sampaikan firman Tuhan, karena tema saya hari ini tersesat dalam kesesatan. Tersesat dalam kesetiaan, Mas saya. Tersesat dalam kok orang setia kok bisa tersesat? Nah, ini saya sebelum sampai kepada pembahasan firman, saya ingin mau memperagakan, ya. Tes, ya. Saya ingin memperagakan. Karena itu saya undang Ibu Hani, boleh maju ke depan. Nah, ini jemaat. Saya beri contoh, ini adalah jemaat. Jemaat yang setia tapi tersesat. Saya bisa pinjam kursinya? Bapak boleh duduk sebentar? Ya, permisi ya. Mari, ini adalah jemaat. Mari Bu, duduk di sini Bu. Ya. Tes. Nah. Tes. Mungkin ada mic yang satu. Tes. Cepat tes. Belum nyala, ini belum nyala. Iya. Ini ada seorang pendeta dari Flores. Ya, dia akan memberitakan tentang Yesus yang benar. Jadi cari Yesus, itu terima Yesus, jadi anak Tuhan, jadi pengantin, dan nantinya akan bertemu dengan Tuhan. Nih, saya undang ini penginjil dari Flores. Wah, namanya Evangelis Apong. Apong, mari nginjili ini, Pak. Mari, Apong nginjili ini. Ya, dia menyampaikan kebenaran yang benar. Ya, dia memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, penebus dosa, ya, yang harus diterima, dan tidak ada sesuatu yang dia kabarkan kecuali nama Tuhan Yesus. Ya, ngomong sama ibu itu, jemaatnya menghadap ke sana, Pak. Nah, ini, ya, ya, salam Bu. Salam Bu. Ya, Kalau Pak Pendeta. ya, saya. Ya, Ibu, saya mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Amin. Benar. Dia yang menebus dosa kita. Haleluya. Satu-satunya Dia adalah Allah Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sudah, Pak. Ibu setia, percaya sampai Tuhan Yesus datang menjemput Ibu ibu. harus setia dan percaya. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya buat kita. Dan menjemput ibu. Percaya, Pak. Pak Pendeta, terima kasih. Ya, sama-sama. Puji Tuhan ini. Nah, pendeta ini singkat tapi padat, isinya mantap. Nah, ini saya datang, saya undang ada pendeta dari Korea. Ya, Bapak Charles, boleh maju ke depan ini ya. Ini pendetanya luar biasa yang dari from Korea. Mau nginjili lagi sama ibu ini. Ibu sudah terima Yesus ya. Nah, dia sudah terima Yesus, dia Juru Selamat dan semuanya gitu ya. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Ya. Ibu mau diberkati Tuhan? Oh, mau Pak. Mau kan? Mau Pasti sekali. mau. Ibu datang ke sini untuk cari Tuhan dan Tuhan akan memberkati Ibu. Tapi Amin. firman Tuhan berkata dalam Lukas ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar.
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ibu, kalau ibu dan keluarga mau diberkati Tuhan, Iya. itu harus menabur dulu. Menabur apa, Pak? Menabur apapun yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik. Mungkin ibu hari ini di dompetnya mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik. Gitu. Ada 50 ribu atau 100 ribu, ibu harus memberikan yang terbaik. Yang Tuhan suruh apa, ibu doa dulu kepada Tuhan untuk memberikan sesuatu yang terbaik pada Tuhan. Dan ibu pasti akan diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Firman Tuhan berkata seperti itu, Bu. Bahkan ibu akan diberkati 50, 10, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan akan memberkati ibu. Akan saya kasih banyak, Pak. Oh, amin, Bu. Banyak. Buat pekerjaan Tuhan tempat ibu. Terima kasih banyak, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Wis. Wah, ini mulai lanjut ini pengajarannya ini ya. Datang satu hamba Tuhan dari India. Ya, Ibu Maria. Bukan dari India, Pak. Oh ya gitu. Dari Kemelaten. Selamat siang Ibu Hani. Selamat siang, Bu Pendeta. Saya tuh melihat Ibu Hani itu sangat mengasihi Tuhan. Iya, betul. Dan Amin. sangat mencintai Tuhan. Amin. Bahkan Ibu setia di dalam persekutuan. Haleluya. Saya itu mendapatkan penglihatan dari Oh, Tuhan. Bu, apa itu, Bu? Dan saya mendengar suara Tuhan yang begitu luar biasa. Aduh, saya takut, Bu. Apa, Bu? Ibu Hani itu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ibu Hani akan sukses. Amin. Ibu Puji Hani akan Tuhan. memiliki perusahaan yang besar. Bahkan Ibu Hani memiliki rumah yang mewah. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan Ibu Hani Oh, iya, terima kasih. dicukupkan oleh Tuhan. Oh, terima kasih, Bu. Berlimpah-limpah. Ibu juga diberkati. Penglihatan Iya, saya, Bu. sama. Terima Dan kasih, Tuhan Bu. berbicara kepada saya. Dan saya akan mendoakan, Bu, semuanya itu bisa terwujud dengan Amin. luar biasa. Mau, Bu, mau. Ibu Hani percaya? Oh, percaya. Iya. Amin. Saya berdoa buat Ibu ya. Haleluya. Tuhan berkati Ya, Ibu amin. Hani. Apa yang menjadi penglihatan dan suara Tuhan Amin. sungguh nyata di Haleluya. dalam kehidupan Ibu Hani. Terima kasih, Bu Tuhan Pendeta. memberkati ya. Ibu juga diberkati. Amin. Amin. Ibunya luar biasa dipakai Tuhan. Hanya ibu ini yang dengar suara Tuhan, kita nggak pernah dengar. Nah, ini ono pendeta lagi dari Thailand ini. Bapak Yoh Hanes. Lain lagi ini korbannya ini. Sama di kap. Shalom Ibu. Allah adalah Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan bumi seisinya. Amin. Itu adalah Allah Bapa. Iya. Sedangkan Yesus adalah manusia biasa, Iya. sama seperti kita. Oh, Dia gitu manusia, ya? Oh, manusia biasa. Katanya Tuhan, Pak. Oh enggak, Tuhan itu adalah Allah Bapa. Yesus hanya utusan, hanya utusan, Oh, sama gitu, Pak. seperti kita. Iya, iya, iya. Sama Tahu seperti saya, Pak. kita. Sama seperti kita. Jadi, kalau ibu mau diberkati, ibu harus percaya bahwa hanya Allah Bapa. Iya. Hanya Allah Bapa. Gitu ya? Sebab Dia yang menciptakan dunia dan seisinya ini. Jadi Yesus itu siapa, Pak? Yesus hanyalah seorang utusan. Oh. Hanyalah seorang Gitu ya? utusan. Sama seperti kita. Yesus mati. Yesus dilahirkan. Sama. Iya, 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 Pak. Sama. Yesus juga ada roh. Sama seperti kita. Di dalam kita ini ada Roh Kudus. Sama. Amin, amin. Sama. Setiap orang yang bahkan tidak kenal Yesus yang di sana pun juga bisa berbuat baik. Iya, iya, Pak. Dia juga bisa menyuarakan yang baik. Sama. Tetapi semuanya itu akan kembali kepada Allah Bapa. Allah Bapa. Cuman Allah Bapa. Oh, gitu ya. Terima kasih Ibu ya. Iya, iya, Pak. Tetaplah setia kepada Allah Oke, Bapa. kalau berdoa, nggak usah Yesus ya, Pak. Ya, nggak usah Ibu ya. Nggak usah. Yesus sama seperti kita. Dia hanya utusan yang tidak bisa membawa kita ke surga. Cuman Allah Bapa yang bisa, yang mempunyai surga itu sendiri. Iya, iya, iya. Terima kasih. Shalom Ibu ya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Yes. Mantap ini.
pengajaran yang mantap. Iya. Terakhir ini ada hamba Tuhan dari Nepal. Dia saya undang Bapak Juli. Sebelumnya Tuhan ampuni saya. Ini cuma sandiwara ya Tuhan ya. Shalom. Salam. Kok kayaknya pernah kenal? Pernah dekat. Ibu siapa namanya? Ibu Hani, Pak. Ibu Hani. Saya tahu pengajaran-pengajaran yang disampaikan para hamba Tuhan tadi itu salah semuanya. Apalagi yang paling pertama itu sangat salah. Oh gitu ya. Ya, mereka masih. Ya, semoga Bapak Yahweh memberkati. Sebab yang benar adalah bukan Yesus lagi. Semua yang kenapa Ibu katanya? Kok saya tahu pendeta-pendeta beberapa pendeta tadi? Kenapa? Karena saya duduk di sini. Jadi saya lihat. Itu mereka semua salah. Yang benar itu Yesus itu tidak ada. Oh gitu Pak. Yesus itu Lucifer. Loh. Ampun Tuhan. Yesus itu Lucifer. Dia bukan Yesus. Yang benar adalah Yeshua HaMashiach. Semoga Bapak Yahweh memberkati Ibu. Amin. Dan Jadi gitu ya Pak ya. Yang ibu-ibu yang bernubuat tadi saya dengar itu salah, ada caranya sendiri. Gitu Pak. Itu namanya law of attraction ya. Tarik-tarik. Jadi ibu harus setiap jam 12 malam lebih bagus tulis 5 kali 5 permintaan ibu. Minta pabrik, minta mobil, minta apa, sambil didoain tiap malam lebih bagus. Oh gitu. Pagi nggak bisa Pak? Nggak bisa, itu auranya beda nanti. Oh gitu. Jadi auranya Bapak Yahweh adanya Malam. cuma malam aja. Oh gitu ya. Siang ya, dia tidur. Iya. Jadi begitu ya. Kalau perlu ibu saya baptis ulang atas nama Yeshua HaMashiach. Oh gitu. Harus ya Pak. Iya, itu yang baru benar. Yesus Kristus adalah Iya, Pak. Lucifer. Pan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Pan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Loh, ada instruksi dari Pak Roni itu. Kenapa? Oh, Pak Roni. Oh ya Pak Roni. Ya, dia ada ini sesuatu yang mau disampaikan. Silakan Pak Roni. Pendeta dari mana ini Pak? Hah? Ini dari Vietnam. Vietnam ya. Pak Ira. Pendeta ini. Hah, pendeta? Kan tadi. Oh, masih? Ini cuma Oh. jemaatnya ganti gue. Bisa betul. Jemaatnya ganti. Ya, gimana? Aduh, jemaat. Ya. Saya harus baik-baik sama Baik. Ini tarik jawaban kan Gibran. Bapak dari mana Pak? Saya Singapura. Diberkati luar biasa. Iya. Suara keras. Wah. Ini sepatu saya merek ini. Oh, Jutaan, Pak. Bapak bisa diberkati sekali loh Pak. Kalau Bapak ikut Tuhan. Lihat ikat pinggang saya, Pak. Yesus ini luar biasa Bapak. Merek, Pak. Sampai baik Pak ya. 100.000, Pak. Mari saya doakan Pak supaya Bapak diberkati lebih. Gitu ya, Pak. Iya. Jangan lupa Pak. Sumbang gereja kami ya Pak. Oh, lagi membangun, Pak, gereja. Bapak membangun rumah Tuhan. Bapak membangun rumah Tuhan. Bapak nanti akan diberkati luar biasa. Oh, begitu, Pak. Saya siap membantu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya transfer, Pak. Iya. Minta rekening. Dan sini Pak. Nanti saya doakan, saya puasain. Oh, terima kasih banyak, Saya Pak. doakan puasa nanti. Terima kasih, Pak. Saya nyiapin doa banyak. Oh, luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak, atas doanya. Nanti saya minta nomor rekeningnya, Pak ya. Saya transfer.
Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya mesti membawa ini? Untuk menunjukkan bahwa ada banyak jemaat yang tersesat dalam kesetiaan. Firman diterima mentah-mentah. Setiap kita yang berdiri di atas mimbar ini punya kuasa. Makanya iblis sekarang masuk dalam mimbar. Sejak kitab Ayub pasal 6, anak-anak Tuhan beribadah, itu iblis masuk dalam ibadah. Di dalam kitab 2 Petrus pun, dia datang di dalam pertemuan ibadah. Iblis sekarang tidak jauh di sana. Bukan di diskotik, bukan di klub, tapi dia ada di gereja. Bagaimana caranya? Dia bisa menyesatkan kita sebagai jemaat, supaya kita tersesat. Jemaat ini kan setia. Dia ingin tahu, cari Tuhan, supaya hidupnya selamat. Tapi karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang masuk, yang diterima mentah-mentah, maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, jemaatnya tersesat, tidak sadar. Dan saya mau katakan, kita sebagai hamba Tuhan punya tanggung jawab darah. Saya ngomong sama teman Pak Steven, saya tambah ngeri sekarang. Waktu saya melihat postingan Pak Paul, jemaatnya meninggal dalam umur 60 sekian. Lalu kita diskusi, kalau jiwa ini tidak ke surga, tanggung jawab siapa? Kita menggembalakan jemaat, tapi pada waktu jemaat ini meninggal, lalu dia kesasar tidak pergi ke surga, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya, tanggung jawab Anda sebagai pengajar yang berdiri di atas mimbar. Dan saudara kasih dalam Tuhan, kita akan diperhadapkan di tata pengadilan Kristus. Tidak main-main kita sebagai gembala. Tidak main-main kita sebagai pengajar. Pada waktu kita melihat seseorang yang kita layani, Alkitab katakan Lukas 15, satu jiwa bertobat, seisi sorga bersuka cita. Satu saja. Matius 25 berkata, pada waktu engkau melayani seseorang yang lemah, di penjara, dia tidak makan, dia tidak punya pakaian, dia sakit. Terutama dalam sisi rohani. Lalu orang-orang berkata, kapan kami melihat engkau seperti itu? Engkau melayani kepada mereka, engkau sudah melayani kepadaku. Satu saja. Tapi satu tersesat, satu tidak diselamatkan. Tanggung jawab Anda dan saya. Ini jadi koreksi, saudara. Makanya saya ini makin merinding. Pada waktu kita lihat jiwa, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, langsung bukan lagi lihat jiwa, tapi lihat rupa. Lihat orangnya kaya atau miskin. Kalau yang kaya di depan, yang miskin di belakang. Kita akan berprioritas. Kalau yang miskin itu dibesuk sama orang hamba Tuhan biasa. Kalau yang kaya itu gembala paling tinggi. Kita mulai memilah-milah saudara pelayanan kita. Sedangkan Tuhan datang dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia pergi berbagai tempat untuk melayani. Kita sebagai jemaat hari ini saya mau katakan bahwa kita harus lihat. Kalau khotbah semua isi-isinya berkat. Kok saya ini kadang-kadang berkata, surga kok paling miskin ya? Dunia paling kaya. Sedikit-sedikit atas nama Tuhan, atas nama pekerjaan Tuhan, Anda menabur, Anda diberkati. Semakin Anda memberi banyak, Anda akan diberi banyak. Bapak Ibu, surga ini kok miskin banget. Padahal Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, langit bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Semua isinya diciptakan oleh Tuhan. Kita pakai nama Tuhan. Tuhan itu miskin. Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Kita pakai nama Dia untuk meminta. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Saya beritahu karena kita hamba Tuhan sebagai pengajar. Kita punya waktu singkat. Satu hari di hadapan Tuhan. 1000 tahun di hadapan manusia. Sering kita ingat. Kalau kita hitung jamnya, kita cuma umur 2 jam. Ya. Kalau kita bagi waktunya, itu ketemunya 1 jam 41,7 bulan.
Berarti kalau 2 jam 80 umur kita, berarti berapa? 41,7 bulan tambah 41 sebulan. Hanya 80 berapa? 83 lebih. Kalau saya sudah umur seperti ini, ya, terus tante sudah umur 60 sekian. Iya kalau sampai 80, kalau nggak sampai. Lalu kita memberitakan tentang itu terus menerus. Saya mau supaya kita berubah, kita bertobat. Kita harap pelayanan sekarang ini adalah membawa jiwa untuk masuk kerajaan surga. Susah senang, ada penderitaan, ada apapun juga. Itu biasa. Tidak akan mengurangi kita untuk mencintai Tuhan. Tetap setia dalam kondisi apapun juga. Ini yang dijumpai oleh Paulus. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 dan ayat yang ketiga ya. Sebab aku cemburu dengan cemburu ilahi. Kata ilahi ini merujuk kepada Tuhan. Ya. Aku cemburu dengan cemburu Tuhan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Ayat yang ketiga, ya, ayat ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Kesetiaan yang sejati loh. Aku takut pikiran-pikiran kamu ini disesatkan oleh kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular. Itu dengan kelicikan. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Paulus bilang, aku ini cemburu. Paulus takut kehilangan jemaat. Paulus pingin supaya jemaat ini selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dia memperkenalkan Tuhan kepada jemaat di Korintus. Tidak ada satu maksud apapun dari dirinya, kecuali kepingin jemaat Korintus diselamatkan. Kepingin jemaat Korintus mengenal sang kekasih, mempelai pria yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat daripada Korintus menjadi mempelai wanita yang setia kepada Tuhan. Mereka terima kebenaran itu. Terima. Tetapi pada waktu ada pengajaran-pengajaran yang lain, diterima juga. Paulus sampai bilang, aku telah mempertunangkan engkau dengan satu laki-laki, yaitu Kristus. Ya, Kristus. Kata mempertunangkan dalam bahasa Yunani dipakai harmoso. Harmoso itu sama seperti seorang tukang yang membuat kapal. Dia menyusun satu, yaitu papan dengan papan yang lain. Sama seperti seorang tukang bangunan yang membangun satu bangunan. Menyusun satu dengan yang lain supaya tidak ada celah, lengket, tidak ada celah. Harmoso yang dipakai. Jadi Paulus mempertunangkan itu artinya mengikatkan jemaat Korintus supaya tidak ada celah, tidak lepas dari Tuhan. Tapi ternyata ada pengajaran-pengajaran yang masuk yang melepaskan. Paulus katakan, aku takut. Ya, kita lihat lagi pas ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular, itu dengan kelicikan. Datang ini saudara kasih dalam Kristus Yesus. Pengajar-pengajar yang lain menawarkan tadi ini. Maaf, saya bawa ini supaya kita melihat. Kalau soal memberi, gak usah dipaksa, gak usah diomongin. Orang yang kenal Tuhan pasti memahami. Untuk memberi itu sudah ucapan terima kasih. Tetapi kalau kita khotbah sampai ngemis, pekerjaan Tuhan membutuhkan ini.
Kalau Anda memberi, akan diberkati, atau disertai dengan hal-hal yang saya ini malu, seperti surga itu kekurangan uang. Kalau Tuhan mau berkati terlalu gampang, tanpa Anda minta pun Tuhan pasti menyediakan. Gak usah dikhotbah di atas ini. Kita jadi pengemis yang berdasi, pengemis yang memakai jas, pengemis kita pakai mimbar ini. Maaf, kalau ada teman-teman yang dengar hari ini, atau nanti mungkin mendengar saya khotbah di YouTube ini. Kita harus bertobat. Memberitakan Yesus yang miskin. Surga yang tidak ada uang. Dan kita pakai mimbar ini untuk mendapatkan itu. Bertobat. Jangan sampai kita masuk dalam Matius 7, 21, 22, 23. Pada waktu itu, setelah kita mati, kita diperhadapkan di pengadilan Kristus. Kita berkata, aku sudah berseru-seru Tuhan. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Semua pakai nama Tuhan. Semua pakai nama Tuhan. Semua pakai firman. Semua pakai kebenaran. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Apa kejahatannya? Memakai nama Tuhan untuk mencari sesuatu. Ini yang terjadi. Kalau ini terjadi, lebih baik kita poin yang terakhir tadi. Nolak Yesus aja wis. Gak usah pakai nama Yesus. Bilang aja Yesus, Lucifer, setan dan sebagainya. Daripada kita pakai dasi, pakai mimbar untuk mendapat sesuatu. Ini pengajaran yang muncul sehari-hari terakhir ini. Makanya Yesus berkata, di hari terakhir akan muncul Mesias palsu. Kata Mesias itu diutus oleh Tuhan. Tetapi kalau Mesias palsu bukan diutus oleh Tuhan, tapi diutus oleh setan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kalau Anda baca seterusnya, ada Injil yang lain ayat 4, kita baca. Coba. Kita baca ayat 4, bisa terus. Sebab kamu sabar saja. Nah ini, kayak tadi ini loh, ibu jemaat tadi ini. Ya sabar, semua diterima. Kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Oh. Sabar. Ya. Memberitakan Yesus yang lain. Daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kamu roh yang lain. Daripada yang telah kami beritakan. Atau Injil yang lain. Daripada yang telah kamu beritakan. Berarti ada dong. Ada Yesus yang lain. Ya, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Masalahnya sekarang ada nggak? Ada dimodifikasi supaya kelihatan. Lompat ayat yang ke-13, ayat 13, 11 mungkin sampai 13. Ya boleh sampai itu ya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Yang menyamar sebagai Rasul Kristus. Ini terjadi dan sekarang terjadi. Kalau ini kita baca, terus jemaat hanya plonga-plongo, hanya menerima saja. Hati-hati. Pendeta tidak menggaransi kita untuk selamat. Saya tidak menggaransi istri saya untuk selamat. Keselamatan itu tanggung jawab kita pribadi. Maka kita harus membedakan. Pikiran daripada jemaat di Korintus. Pikiran ini berbicara tentang jiwa. Ya, kita dibentuk ada bios. Dalam Yunani katakan bios itu adalah daging atau tubuh. Ya. Kemudian ada psihe. Psihe itu bicara tentang jiwa. Dalam jiwa ini ada hikmat, ada kecerdasan yang Tuhan berikan. Ada pikiran, ada kemauan, dan ada kehendak. Kemudian yang ketiga adalah ruh. Ruh ini bicara tentang Roh Kudus. Makanya Paulus berkata, mestinya roh, jiwa, dan tubuh itu sempurna. Tidak boleh tubuh daging, baru jiwa, baru roh. Pada waktu roh kita kuat, akan mengendalikan jiwa kita. Dan jiwa kita akan mengendalikan tubuh kita.
Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang ini biosnya yang kuat. Keinginan-keinginan daging yang muncul, yang mempengaruhi. Kenapa? Karena ada di jiwa. Jiwa ini diberikan Tuhan memang sempurna. Ada kecerdasan, ada kepintaran, makanya ada muncul pikiran, kehendak, dan kemauan. Tapi kecerdasan ini atau hikmat kepintaran ini bukan dipakai untuk cari Tuhan. Orang dunia juga demikian. Ada orang pintar, ada hikmat, ya, jiwanya dikuasai oleh kepintaran, ya. Karena dia pakai pikiran, kehendak, dan kemauan. Tapi ada mereka tidak mengarah kepada Tuhan. Apakah mereka berhasil? Berhasil secara dunia. Tetapi secara surgawi belum tentu. Nah, kita ini, tak kala kita secara dunia kita mampu, tapi jangan lupa ini harus tunduk kepada Roh, bawa ini kepada Tuhan. Kepintaranmu, ya, kecerdasanmu, hikmatmu, pikiranmu dipakai untuk harus datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Roh kita ini kita bangun. Jangan sampai roh kita ini tidak terbangun. Maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang muncul hanyalah keinginan-keinginan daging. Hari ini lewat peragaan yang kita lihat, saya mau ajak kita sebagai hamba Tuhan, kita berdiri di mana tadi? Mau yang pertama, sekarang muncul pengajaran menolak Yesus, tidak usah berdoa kepada nama Yesus. Dia tidak tahu rentetan bagaimana sampai munculnya nama Yesus. Kan kita sudah tahu, dulu tidak boleh menyebut nama Tuhan Yesus nama Tuhan dengan sembarangan. Itu dulu dalam Taurat. Makanya Tuhan datang memperkenalkan namanya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang bilang jauh usah, langsung ke Bapa saja. Sekarang pengajaran juga. Yesus itu setan, Yesus itu Lucifer. Kamu baptis ini tidak benar. Kok baru muncul? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hanya Bapa Yahweh yang benar. Kamu harus kembali ke Taurat, perjanjian baru ini tidak benar. Bagaimana Saudara kasih dalam Tuhan? Suka tidak suka, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Itulah yang kita harus pegang teguh. Tidak ada seorang pun yang mengakui seperti itu. Sekalipun dia nabi terbesar, tidak ada kecuali Tuhan Yesus Kristus. Suka tidak suka, terserah. Kita harus percaya bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, kita bangun manusia roh kita. Untuk ketemu nanti dia, ya, kita harus memiliki kehidupan roh yang benar. Saya beritahu, Tuhan itu adalah roh. Awal dia roh, ya, tapi punya tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan ini, itu kalau orang lihat, mati. Ya, makanya waktu Musa mau pengen lihat, Tuhan bilang, tidak boleh, kalau kamu lihat aku, kamu mati. Tapi aku akan berjalan di celah-celah gunung. Kalau kamu lihat pundak saya. Sekejap, dalam tubuh kemuliaan. Waktu dia kasih hukum Taurat, manusia tidak bisa lakukan. Maka dia harus turun. Dia turunnya lewat apa? Roh Kudus. Masuknya ke mana? Ke kandungan Untuk berwujud manusia, rohnya harus turun masuk. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, pada waktu dia selesai melayani, menderita, dan mati, bangkitnya pakai tubuh apa lagi? Bangkit dalam roh. Bangkit dalam roh, dalam tubuh Waktu itu dia pakai tubuh. Disuruh makan, dia makan. Tapi dalam tubuh kemuliaan, tembus tembok. Murid-murid waktu berdoa, tiba-tiba dia sudah hadir. Padahal pintu-pintu tertutup. Dia hadir dengan tubuh kemuliaan. Waktu dia naik, pakai tubuh kemuliaan. Dalam roh, dia pakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang Yesus pakai itu pun akan kita pakai dalam tubuh ini. Dan roh yang membangkitkan Yesus itu juga akan membangkitkan Anda dan saya. Ini yang harus kita kejar. Udah, yang lain-lain ini sudah terjadi. Tinggalkan ini. Yang kita harus kejar ini adalah bagaimana saya hidup di dalam roh.
apakah roh itu ada dalam diri saya atau tidak. Ya. Coba kita baca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat yang kedua coba. Roma 8 ayat yang kedua. Coba kita lihat. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh ini memberikan kita kehidupan dan memerdekakan kita dalam Kristus. Jadi tidak ada jalan lain kecuali roh ini. Ya, roh apa? Roh Kristus. Inilah janji Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Karena roh itu sudah dicurahkan dan roh ini harus kita miliki. Nah, kita baca seterusnya di dalam ayat roh yang sama membangkit Kristus, dia juga yang akan membangkitkan kita. Ya, ayat di selanjutnya. Terus Pak 8. Terus ayat yang membangkitkan kita 8 terus. Sebentar, saya lihat dulu ya. Roh yang membangkitkan Kristus, dia akan membangkitkan kita juga. Ayat yang ke-9 ya. Ya, ayat 11 ya. Oke. Ayat 11 coba. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Yang tadi dia bangkit Yesus ya, waktu mati bangkit dalam tubuh kemuliaan, dalam roh. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam siapa? Kita. Maka ia, yaitu merujuk kepada Roh Kudus. Yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, apa katakan? Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Pertanyaannya sekarang, sudah nggak kita miliki roh itu? Ya. Roh yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga. Maka suka nggak suka, kita harus miliki ini. Ajaran-ajaran lain sudah tinggalkan. Sekarang kita fokus bagaimana roh ini dalam diri kita ini. Dan kita mau memahami bagaimana keinginan roh ini. Alkitab katakan saudara kasih dalam Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-16. Kalau roh itu datang, dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dia tidak berbicara atas dirinya sendiri, tetapi apa yang didengar dari Tuhan, Yesus Kristus, itulah yang disampaikan. Dan akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Apa hal-hal yang datang? Tentang janji Tuhan untuk kita ketemu dengan Tuhan. Ini yang harus dibicarakan. Ayat 9 kita mundur. Ayat 9. Ya, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup apa dalam daging. Dalam bios tadi kita nggak hidup. Memang kita ada dalam daging, tapi kita tidak hidup lagi menuruti keinginan daging. Melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ya dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas loh ini. Kalau kamu tidak miliki roh Kristus, bukan milik Kristus. Bukan karena kamu Kristen. Bukan karena kamu KTP Kristen. Bukan karena kamu datang ibadah rajin. Bukan karena kamu rajin memberi. Bukan itu menjadi jaminan. Alkitab katakan, milik Kristus kalau dia punya Roh Kudus. Ini yang harus kita kejar. Roh Kudus bukan pintar bahasa. Bukan bahasa roh.
Roh Kudus ini saudara kasih dalam Tuhan akan menampakkan dirinya lewat Galatia pasal yang ke-5, 21 dan seterusnya. Akan muncul buah-buah roh. Banyak kekristenan pintar berbahasa roh. Roh Kudus datang bukan kita ketawa dan guling-guling. Sekarang roh Kristus gambarannya seperti itu. Setiap didoakan, cingkrak-cingkrak, guling-guling, lari sana, lari sini. Bapak Ibu, ini roh apa saudara kasih dalam Tuhan? Roh Tuhan itu tertib. Dia masuk dalam diri kita. Makanya tadi saya bicara dengan teman. Ada sebuah kata semedi daripada orang di sana. Boleh nggak orang Kristen semedi? Pertanyaannya. Boleh. Semedi itu merenung. Orang butuh ketenangan untuk merenung ke suatu tempat. Kita butuh perenungan. Dengan siapa kita merenung? Dengan Roh Kudus. Kita merenung, kita semedi, kita merenung. Sudah nggak kita lakukan apa yang menjadi kemauan Roh Kudus? Orang Kristen semedinya kapan? Terus menerus. Setiap saat kita semedi, kita merenung. Tak kala ada hal-hal yang tidak benar, Tuhan ampuni. Kenapa? Pada waktu kita ini merenungkan roh Tuhan dalam diri kita. Makanya saya sering katakan begini. Saya nanti di mimbar ini 1 Korintus pasal 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah ada dalam kamu. Barang siapa, ayat berikutnya, barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan membinasakan dia. Bagaimana cara membinasakan? Bapak Ibu, yaitu kita tadi tidak mau mengikuti apa yang menjadi kata Roh Kudus. Roh Kudus ini ada dalam diri kita loh. Waktu saya khotbah seperti ini, apa yang saya ngomong? Roh Kudus ini melihat di samping saya ini ada malaikat, karena di setiap kita ini ada malaikat Tuhan. Ya, jadi waktu saya khotbah kan Roh Kudus dalam diri saya ini. Saya ngomong, Roh Kudus lihat saya ini, mulutmu apa ini, ngomong apa ini? Ya, Roh Kudus lihat. Waktu kita ngomong gak sesuai dengan Roh Kudus, malaikat di samping catat apa yang kita ngomong. Makanya Matius berkata, setiap perkataan yang kita keluarkan itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Waktu saya khotbah seperti ini, kalau saya sudah khotbah tidak bicara tentang Roh Kudus, padahal Roh Kudus itu datang, tinggal di hati kita, tinggal di hidup kita. Dia mau supaya dia berbicara tentang Yesus adalah jalan kebenaran itu. Supaya kita bisa dia ubah nantinya untuk masuk surga. Enak Roh Kudus ini. Makanya miliki Roh Kudus. Roh Kudus ini bukan jingkra-jingkra, ketawa-tawa, guling-guling. Itu saya maaf kata, itu roh setan, roh gentayangan, saudara sekalian Tuhan. Apalagi sekarang pelayanan nangkap setan di kuburan. Opo sudah melayani jiwa-jiwa yang sudah mati supaya diselamatkan. Orang mati loh, tidak ada hubungan lagi. Aneh-aneh kekristenan sekarang. Nah jemaat tinggal lihat mau terima pengajaran-pengajaran seperti itu. Jangan sampai terjebak dalam pelayanan seperti itu. Pakai ayat Yesus masuk di kuburan, di dalam kuburan katanya. Jadi kita juga masuk dalam kuburan. Apa? Gak mengerti ayat yang dibaca. Jemaat hari ini di sini saya percaya jemaat yang pintar. Pendeta pun saya berharap kita harus berdiri sebagai pendeta yang benar. Kalau lalu-lalu kita tidak benar, hari ini kita harus belajar menjadi pendeta yang benar. Amin. Memberitakan kebenaran. Jangan pakai mimbar, jangan pakai nama Yesus, jangan pakai Injil, jangan pakai kebenaran untuk mencari sesuatu. Kalau Tuhan mau memberkati, dia pasti memberkati. Hanya dia suruh cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera sukacita oleh karena Roh Kudus. Itu. Orang di sana juga menderita, kita juga menderita. Cuma penderitaan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita setia, kita akan dibawa Tuhan masuk ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Allah itu roh. Kita baca saudara kasih Tuhan 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3. Sebab Tuhan apa? Adalah. Jadi Tuhan adalah roh. Ya.
Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau orang masih terbelenggu, pertanyaan, adakah Tuhan yang adalah roh dalam diri dia? Itu pertanyaan. Atau dia ngaku-ngaku saja punya roh. Kalau Tuhan adalah roh, maka roh itu datang untuk memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, dari hal-hal yang keinginan daging, sehingga kita bisa menghidupi roh. Nyembah juga demikian. Kita baca Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Yohanes pasal 4, 23, 24. Ya. Tetapi saatnya akan datang. Terus apa? Sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar. Kita kepinginkan menjadi penyembah yang benar toh? Ya, jangan sampai kita menjadi penyembah yang salah. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam nyembah Bapanya dalam roh. Karena Bapa, Anak, dan Roh itu adalah satu. Ya. Penyembah benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan di dalam tidak bisa dipisahkan dalam roh dan dalam kebenaran. Karena roh itu akan memberitakan kebenaran. Karena roh itu benar. Roh tidak bisa lari dari kebenaran. Roh harus ada kebenaran. Terus ayat yang berikutnya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, pertanyaannya tadi kan Roma pasal yang ke-8 ayat 9. Sudahkah kita memiliki roh itu? Jangan sampai kita memiliki roh-roh yang lain. Roh yang lemah, ada masalah lemah. Ada masalah nangis. Cari Tuhan hanya untuk keperluan-keperluan pribadi. Saya kalau di mobil terus dengar kasih apa khotbah-khotbah itu. Saya bilang, apa yang dicerita? Maaf. Cerita tentang dirinya. Cerita tentang berkatnya, cerita tentang keluarganya, cerita tentang punya ini, punya itu. Firman loh dipakai buat itu. Apa enggak sedih Tuhan? Tuhan loh udah menceritakan tentang dirinya. Dia hanya berkata, akulah Tuhan. Akan ditanya, apakah engkau Mesias? Engkau mengatakannya. Setelah Yohanes mati, Alkitab katakan Yesus melanjutkan pemberitaan apa? Berita tentang pertobatan. Yesus katakan yang kuhendaki bukan lagi pemberian tapi belas kasihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya diselamatkan. Yang dimaui Tuhan adalah bagaimana supaya kita bisa diselamatkan. Karena perjanjian lama sudah digenapi. Kita lihat orang Israel itu pintar-pintar karena Tuhan. Diberkati karena Tuhan. Dan Israel tidak akan pernah hilang. Karena itu harus menjadi suatu kisah dalam perjanjian lama. Yang harus dilihat, oh iya ada bangsa ini. Gak hilang. Kecuali nantinya. Pada waktunya Israel akan hilang. Tapi selama belum datang waktunya. Tuhan belum datang, tetap ada untuk bisa melihat perjanjian lama. Bahwa ada Tuhan yang besar pernah melakukan itu. Tapi Israel tidak menerima dia. Waktu dia datang sebagai manusia, oh perjanjian lama tidak boleh ngaku nama Tuhan yang sembarangan. Ini datang ngaku-ngaku Tuhan. Bunuh saja dia. Sampai hari ini mereka membenci. Padahal nubuatan-nubuatan itu sudah terjadi dalam perjanjian lama. Sampai hari ini. Apakah kita mesti ke sana lagi ke Torah? Kalau kita ke sana lagi, maka kita tidak akan mengakui Yesus. Yesus itu bisa disamakan Lucifer. Yesus itu disamakan seperti setan, sesembah, dan sebagainya. Saya mau katakan bertobat. Anda terhilang. Kayak tadi jemaat ini, semua diterima. Dan akhirnya dia nerima pengajaran. Oh iya, Yesus itu sudah benar. Kenapa? Sudah diimbui pengajaran-pengajaran yang salah. Menjadi kekristenan imannya tidak kuat. Karena yang dicari bukan Tuhannya. Yang dicari bukan kebenarannya. Imannya tidak kuat. Bukan cari Roh Kudusnya. Cari hal-hal yang lain. Saya mau katakan kepada teman-teman atau rekan-rekan hamba Tuhan, mari. Kita akan mempertanggungjawabkan. Mengerikan. Kita akan bawa. Lebih baik tidak usah melayani. Saya bilang sama teman, lebih baik saya duduk diam.
Kalau sudah pelayanannya motivasi, lebih baik saya duduk di rumah, saya makan minum sampai Tuhan panggil, daripada saya melayani atas nama pelayanan, atas nama sesuatu. Saya mau cari sesuatu. Toh saya sudah umur 56, tinggal 10 menit lagi saya pulang. Ya, 10 menit lagi pulang. Ya Pak Tommy umur berapa Pak Tommy? Mau 60, 59. Tinggal 5 menit itu Pak. Kalau 5 menit mau cari apa kita? Kecuali kita mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Tuhan. Amin. Persiapkan diri. Kapanpun kita bisa pulang. Umur manusia ini terlalu singkat. Alkitab katakan seperti uap, seperti bunga rumput. Kita pulang. Bayangkan, saya bayangkan ya. Dari dulu itu 1000, hampir 1000. 930. Turun pada akhir bah. Tuhan bilang 120 saja. Turun Mazmur Daud 70, kalau kuat 80. Sekarang turun lagi Pak. Untuk capai 80 itu susah. 80. Sekarang kita mesti jaga olahraga, makan dan sebagainya. Untuk sampai ke sana loh. Itu terlalu sulit. Masa dalam umur segini kita ini. Tuhan janjikan kekekalan untuk kita. Amin. Tapi yang masuk dalam kekekalan, dia harus punya Roh Kudus. Dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 14. Roma pasal 8 tadi 14. Lalu saya akan masuk pada poin yang berikutnya untuk mengakhiri nantinya ya. 18. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi bukan sekedar miliki saja, tapi mau dipimpin. Kalau nggak mau dipimpin, ya masa anak sopo itu? Anak setan, saudara kesalahan Tuhan. Kalau orang punya miliki Roh Kudus, dia mau dipimpin. Kita semua belajar mau dipimpin. Saya juga mau belajar dipimpin. Supaya jangan sampai kita tersesat di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau saya mau bahas tentang Roh Kudus terlalu banyak. Dan kita sering mendengar khotbah-khotbah tentang Roh Kudus. Tetapi ini yang harus kita khotbahkan. Amin. Karena ini sekarang pekerjaan Roh Kudus. Sampai dia datang, ini pekerjaan Roh Kudus. Ini yang harus kita cari. Jadi khotbah kita cari tentang Roh Kudus, apa pekerjaannya, apa beritanya, bagaimana, apa dia sudah ada dalam diri kita, apakah dia sudah menguasai diri kita. Ini yang harus kita cari. Terus, karena ini Roh Kudus adalah zaman Bapa, zaman Anak, zaman Bapa sudah selesai, Roh sudah selesai, Yesus sudah selesai, tinggal zaman Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Jadi yang ini yang harus kita cari. Ojo cari yang gimana? Kalau saya percaya Yesus dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Kalau dia ngomong kalau kerja. Orang dunia kerja dapat juga kok. Kalau kita bicara tentang kekayaan kita malu. Ada orang dunia yang lebih kaya dan kaya dari kita. Nah kita khotbah kalau jadi Kristen kaya raya. Ya orang dunia loh kaya raya. Apa memang itu maunya Tuhan? Kalau Tuhan memberkati, pasti dia berkati. Udah. Ya. Kalau Tuhan memberkati, pasti dia tolong. Dia akan berkati kita. Tapi itu fokusnya. Kita harus miliki Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu jangan tinggalkan. Karena nanti Alkitab katakan sangkakala dibunyikan. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Yang mati, dibangkitkan dulu. Dalam apa? Dalam tubuh kemuliaan. Yang punya roh. Kalau kita yang punya roh masih hidup, tiba-tiba bahkan naik bersama dengan Tuhan. Hang ada roh, nggak ada roh nggak dapat. Makanya Efesus pasal 1 ayat 13, roh itu jadi jaminan. Roh itu jadi materai. Kalau tanpa roh ini, kita akan nggak bisa. Ya, jadi roh ini harus kita miliki. Karena jelas yang membangkitkan Yesus, dia juga akan membangkitkan kita. Pada waktu kita udah mati, kita pulang ke Firdaus. Firdaus cuma istirahat. Hanya berapa? Ya kalau seandainya kita hitung 6.000 tahun. Sehari kan cuma 1.000. Berarti kita mungkin istirahat 6 hari lah di sana. Entah ada aktivitas atau apa, pokoknya Alkitab katakan orang yang mati dalam Tuhan, dia beristirahat dari jerih lelah, karena segala perbuatan mengikuti dia. Kalau kacamata manusia lama.
Tapi dari mata Tuhan singkat. Cuma istirahat. Istirahat dibangunkan tiba-tiba dari Firdaus masuk dalam penghakiman. Nah, kamu buat apa ini selama ini? Khotbah apa ini? Ngajar apa ini? Aduh. Lalu kita bilang, Tuhan, aku berseru siang dan malam, doa puasa rajin, besuk sana, besuk sini, doa orang sana, doa sini. Yang satu bilang, aku perlu buat. Ya seperti Ibu Pendeta tadi, buat kamu kaya, kamu ini, kamu itu, dan sebagainya. Yang satu bikin mujizat, orang sakit sembuh dan sebagainya, bahkan mati bangkit. Yesus bilang, hai engkau pembuat kejahatan, kamu kau beritakannya itu, bukan berita tentang aku. Saudara, Yesus bilang, aku tidak kenal engkau. Terlambat, mau bertobat sudah terlambat, mau balik lagi sudah tidak ada. Seperti orang kaya itu, dia lihat Lazarus, dia bilang, Tuhan kasih setetes air. Dia bilang, tidak bisa. Kalau begitu suruh Lazarus turun, beritahu supaya mereka jangan ikut seperti jalan. Tuhan bilang gini, di bumi sudah ada kitab. Kalau mereka percaya kepada aku, mereka selamat. Tidak percaya, tidak akan selamat. Tuhan itu sudah paksa kok. Pilihan kembali kepada kita. Kita mau percaya atau tidak. Amin. Nah, yang kedua, ini saya cepat aja. Kita baca di dalam kitab, yaitu Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13 dan 14. Inilah tujuan daripada rasul-rasul yang penuh dengan Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, dan mereka harus fokusnya ke sini. Ya, Ibrani pasal yang ke-11, kita baca sama-sama. Dalam iman mereka kepada Yesus Kristus ini ya, semua ini telah mati. Sebagai orang-orang yang apa? Tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kasihan ini. Kalau menurut kacamata manusia, murid-murid, tokoh-tokoh iman, itu mereka mati gak dapat apa-apa dalam iman, gak dapat apa-apa. Makanya kita lihat, Petrus mati ada kekayaan enggak? Rasul Paulus mati ada kekayaan enggak? Ya. Kemudian Yohanes mati ada kekayaan enggak? Rasul-rasul mati, gak dicatat dia punya kekayaan banyak. Tapi hari ini banyak yang mengejar itu, mati dengan meninggalkan warisan kepada Allah. Turun-temurun dah habis-habis. Bicaranya kisah Rasul, tapi hidup daripada Rasul sampai mati ditiadakan. Kalau kita bicara penderitaan-penderitaan daripada Rasul, sangat. Mereka mati ada dipotong, disalibkan kepala ke bawah, dilempar batu, diadu dengan binatang. Inilah Rasul-Rasul. Alkitab katakan sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai tok ya kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi. Orang asing. Filipi pasal 3:20. Kewargaan kita bukan di bumi, tapi kewargaan kita ada di dalam sorga. Dan dari sanalah kita menantikan untuk kita dibawa ke sang orang asing. Kita ini orang asing, di bumi asing. Karena apa? Kita bukan warga kerajaan bumi, kita warga kerajaan kita harus pastikan untuk kembali ke sorga. Ya. Terus kita baca. Lanjut lagi. Sebagai orang asing, kemudian sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Terus. Lanjut. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal. Ini tanah asal seluruh dunia. Yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya, kalau punya tanah asal, ya, Abner dari Flores bisa kembali ke sana. Kalau dia rindu bisa ketemu, ya ke sana. Ini secara lahiriah. Tetapi yang kita baca ayat yang berikutnya, ya, ayat berikutnya. Tetapi sekarang mereka merindukan apa? Tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air apa? Surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan apa? Sebuah kota bagi mereka. Tuhan telah menyiapkan kota, tanah air surgawi. Kota seperti apa? Kita pergi ke Wahyu. Satu bahasan terakhir supaya kita bisa memahami kotanya seperti apa. Kita baca Wahyu pasal yang ke-21. 21 ayat 17 mulai. Ini kota yang dirindukan oleh tokoh-tokoh iman kita.
Lalu ia mengukur temboknya berapa? 144 hasta. Menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Ukuran manusia dan ukuran malaikat sama ini, ya. 144 hasta. 1 hasta 200 meter. Jadi kalau dikalikan itu 2.400 kilometer. Ya. Ukuran panjang, lebar, tinggi sama. Dari sini kita ke Jakarta cuma 700 meter. Ini kota ini ukurannya 2.400 kilometer. Besar enggak? Bisa nampung miliaran manusia kok di sana. Ya, bisa nampung. Nah, kotanya ini kita baca ayat 18. 18, tembok itu terbuat dari apa? Permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari apa? Kotanya dari emas tulen. Ini yang dirindukan. Kota ini terbuat dari temboknya dari emas. Kemudian saudara kasih dalam Kristus, kota itu terbuat dari emas tulen. Buat rumah dari emas saja belum ada. Tapi ini kota yang luasnya 2.400 kilometer terbuat dari emas tulen. Terus yang berikutnya dikatakan, nah, dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis apa? Permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar keempat batu samrud terus. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna, cempaka, yang kedelapan batu beril, kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubu. Nah terus terakhir, dan ke-12 itu gerbang adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Inilah yang dibuat kota Tuhan ini. Tuhan yang buat kota ini. Kalau kita baca sebelumnya dikatakan langit yang lama telah berlalu. Langit dan bumi itu berlalu. Datang langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu ada kota kudus, yaitu kota Yerusalem turun dari surga. Ini tidak boleh main-main loh. Ini kita harus ketemu di sana. Ini murid-murid mereka dipenggal kepala, tidak peduli. Mereka dirajam batu, mereka dibunuh, tidak peduli. Asal dia memiliki kota perjanjian Yerusalem. Kalau dulu Israel dijanjikan Yerusalem yang sekarang ini jadi persoalan, Tuhan tidak janji lagi di bumi. Tuhan janji Yerusalem. Apakah bagi Tuhan mustahil? Wow, langit bumi ada diciptakan lewat mulut saja kok. Bumi aja begitu indah dengan segala kekayaannya. Apalagi nanti. Inilah yang harus kita kerja. Hidup kita ini sementara. Ini yang harus kita ingatkan kepada jemaat. Bukan kamu datang diberkati, sukses, berhasil, punya ini sekian. Sedangkan dia tidak punya pekerjaan. Terus kita janji-janji bohong. Kerjaannya dia ada. Kok bisa punya berapa rumah, punya duit banyak di bank, rekennya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, itu kan nabi palsu. Kecuali dia punya pekerjaan, ya bolehlah, bisa terjadi. Dia punya pekerjaan pun, kalau dia tidak kerja pun, tidak akan terjadi pelipat gandaan. Ini yang terjadi dalam gereja. Jadi jemaat Tuhan harus di tempat ini, hamba Tuhan mari. Saya introspeksi diri. Saya tidak berani mengkhotbahkan hal-hal yang kecuali khotbah Roh Kudus dan khotbah kerajaan sorga. Pujian yang Apung nyanyikan tadi, nggak ada air mata di sana, nggak ada kesusahan, nggak ada lagi yang fana, kekal untuk selama-lamanya. Itulah yang kita rindukan di sana. Ini dilihat oleh Yohanes, suatu kota yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita rindu dak sana.
Orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir, mereka kepingin ke Yerusalem, tanah perjanjian. Dan mereka sampai di sana. Kita keluar dari hal dunia ini. Kita masuk dalam satu kehidupan rohani. Kita kepingin suatu waktu kita akan masuk di dalam kota Yerusalem baru, kota kudus yang terbuat dari emas tulen, jalan dari emas, tembok-tembok dari permata. Itulah yang kita harus kejar di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang kita miliki. Siapa yang mau ke sana? Ya? Semua ya. Sekarang mau? Loh, katanya semua. Kalau sekarang mau nggak? Oh, jangan dulu. Nah, ke surga ya kapanpun siap sedialah. Masa jangan dulu? Kalau jangan dulu jawaban orang yang nggak siap. Ya. Pokoknya kita harus siap sedia. Sekarang ini kita dipanggil Tuhan tidak memandang umur, tapi persiapan itu harus kita siapkan mulai. Hamba Tuhan, anak Tuhan, semua mari kita harus mempersiapkan. Kapan siap? Sekarang. Ya, saya sering dengar apa kata Pak Kom, kita lahir tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, kita ingin lahir dalam keluarga kaya atau raja. Tapi kalau kita ke surga, ke neraka, kita punya pilihan. Kapan pilihannya? Waktu sekarang ini. Waktu hidup. Kalau sudah almarhumah sudah selesai, tidak ada kesempatan lagi. Saat inilah kita ambil satu keputusan dan pilihan pada Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta Apung bisa nyanyikan pujian ini. Kami bersyukur buat darah-Mu dan tubuh-Mu yang akan kami terima. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati ini Tuhan. Haleluya. Aku dicela, dihina dan telanjang, disamakan seperti binatang, dicambuk dan disalib, kaki tangan terbatu, disandingkan seperti binatang, seperti air darahku tercurah, lidahku tersekat dalam mulutku. Eli, Eli, lama sabachthani. Ku berseru, namun engkau jauh. Eli, Eli, lama sabachthani. Ku berseru, namun engkau diam. Di atas salib ku ampuni mereka. Di atas salib ku kenakan semua sudah selesai. Bapak Ibu, Anda boleh melihat ini. Dicoba diterjemahkan penderitaan Tuhan.
dia sudah tidak rupa manusia lagi. Dia seperti binatang. Dia lakukan itu untuk menebus nyawamu, menebus saya, menebus saudara. Ya saya berkata, rupanya sudah tidak seperti manusia, hancur. Dia harus menggenapi semua karena cinta. Karena cinta, dia rindu supaya kita bisa bertemu. Yesus, terima kasih. Thank you, Jesus. Maukah kita berubah hari ini? Kalau ada berita-berita yang salah, kita bertobat. Hanya Dia yang kita beritakan. Dialah jalan kebenaran. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sambil saudara kita bagi. Mari kita semua berdiri. Kita menyanyikan bersama. Aku dicela, dihina dan telanjang, disamakan seperti binatang. Bukan disalib, kaki tangan terbangku, disandingkan seperti penjahat. Seperti air, darahku tercurah, lidahku tersekat dalam mulutku. Namun engkau diam. Di atas salib ku ampuni mereka. Di atas salib ku katakan semua sudah selesai. Oh, di atas salib ku ampuni mereka. Di atas salib ku katakan semua sudah selesai. Gak ada jalan lain untuk mengampuni dosa kecuali Dia harus naik di atas kayu salib. Dia harus menanggung semua penderitaan untuk menyelamatkan kita dari dosa yang membawa kematian. Tidak ada jalan lain kecuali Dia harus dicambuk. Dia harus dikasih mahkota duri. Dia harus disalib dan Dia harus mati.
Thank you, Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dalam perjamuan itu, Ia mengambil roti, memecahkannya, mengucap syukur, dan berkata kepada muridnya, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Peringatanlah aku setiap kali kamu memakannya, sampai aku datang kali yang kedua." Mari kita makan tubuh Tuhan dengan iman. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan menyerahkan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang aku tumpahkan untuk kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Setiap kita minum, melambangkan darah yang tercurah, mulai dari pernikahan sampai di atas kayu salib, hanya untuk Anda dan saya. Minum darah Tuhan dengan iman, dalam nama Yesus. Mari bersyukur. Syoblang Apung nyanyi, darah Yesus terlalu mahal. Ada satu lagu lagi, darah Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini sering tak ku sadari aku jauh darimu.
Siap kami memanggil berdiri sekali lagi. Bercurah untukku darahmu yang kudus, untuk penebusanku terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Tuhan, kasih dan cintamu. Mari kita bernyanyi bersama. Dalam kehidupan ini sering tak ku sadari aku jauh darimu. Dalam kehidupan ini sering tak ku sadari ku sakiti hatimu. Tunduk kepala. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk keselamatanmu. Terima kasih untuk kota kudus Yerusalem baru yang kau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang juga engkau telah curahkan untuk kami. Kami percaya Roh itu ada dalam diri kami, menuntun membimbing kami setiap saat sampai engkau datang menjemput kami Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa, hamba percaya Tuhan, setiap jemaat dan hamba-hambamu yang hari ini hadir, mereka akan memahami panggilan Tuhan dengan rencana Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kalau ada kami melayani Engkau, terlebih hambamu, di luar dari apa yang Engkau mau, ampuni kami ya Tuhan, ampuni Roh Kudus. Biarlah kami semua melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kami percaya, tak kala kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang menjadi fokus utama, yang lain akan Tuhan tambahkan. Tapi engkau mengajarkannya untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran.
Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Kerajaan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Tak kala kami memiliki itu, kami percaya Engkau juga akan tambahkan kepada kami yang lain, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Pulanglah, jadilah terang, jadilah garam, jadilah suratan terbuka dimanapun Engkau pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, sungguh terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat siang. Tuhan berkati. Sampai ketemu hari Kamis yang akan datang.